Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nalinda Apriani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kabawetan, Kabupaten Kepahyang. Kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya sudah ada Ibu Lia Kristina. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kabawetan. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Rika. Apa kabarnya Bu Lia? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Oke. Adapun tujuan dilakukannya praobservasi kita hari ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan observasi atau kegiatan pembelajaran agar lebih baik dan Ibu akan lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang baik juga terhadap murid. Ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama yang berkaitan itu dengan tujuan. Nah, kira-kira nih Bu, apa tujuan yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran nanti? Baik Bu, berdasarkan modul ajar yang saya susun Bu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu ada 5 Bu. Yang pertama yaitu dengan membaca teks deskripsi, peserta didik dapat menentukan kata dan kalimat. Kemudian juga ada diskusinya. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi dari tujuan komunikasi dengan benar. Kemudian yang keempat, dengan berdiskusi juga, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan ciri teks deskripsi dengan menggunakan kalimat atau bahasa sendiri dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks deskripsi, peserta didik dapat memetakan isi teks deskripsi dengan tepat. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai saat dilakukannya observasi nanti? Area pengembangan yang ingin dicapai Bu, yaitu ada 2. Pertama yaitu pemahaman siswa, yang kedua yaitu keterampilan proses. Kalau pemahaman sejalan dengan tujuan tadi Bu, sedangkan untuk keterampilan proses yaitu bagaimana siswa dapat menggunakan kalimat sendiri secara benar dan memetakan isi teks deskripsi dengan tepat. Jadi ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai ya Bu ya. Yang pertama itu pemahaman siswa, dan yang kedua adalah keterampilan proses. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu? Di modul ajar saya menyusun strateginya ya Bu, yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, juga pembagian kelompok berdasarkan minat siswa tersebut. Kemudian untuk model pembelajarannya digunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah Bu, atau yang kita kenal dengan problem based learning atau PBL. Kemudian yang ketiga yaitu metode yang digunakan diskusi kelompok dan demonstrasi. Baik, jadi strategi pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu ya. Iya, lalu model pembelajaran yang digunakan adalah berbasis masalah atau problem based learning. Lalu metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan demonstrasi. Ya, baik. Pertanyaan yang keempat nih Bu. Kira-kira ya Bu ya, bagaimana penggunaan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Media yang digunakan tentu saja karena ini tentang teks deskripsi, yaitu beberapa contoh teks deskripsi. Kemudian juga saya menggunakan LKPD Bu. LKPD nanti akan dibagikan per kelompok dengan siswa tersebut. Kemudian ada PPT dengan bantuan laptop dan Infocus.
baik. Jadi media pembelajaran yang digunakan ada berbagai macam ya Bu ya, berbagai macam contoh teks deskripsi, lalu LKPD, PowerPoint, lalu dengan bantuan laptop dan Infocus. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira Bu, kapan nih Ibu Lia akan melaksanakan pembelajaran? Di hari apa, di kelas berapa, dan pada jam keberapa? Kebetulan saya ada jam di kelas 7C besok Bu. Jadi akan pelaksananya yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 jam 4:05, yaitu sekitar jam 9:45 sampai 11:05. Jadi besok hari Rabu ya Bu ya, tanggal 7 Desember 2023 pada jam 4:05 di kelas 7C. Iya. Oke. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan kembali percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Bu. Iya, Bu. Ya, sebelum kita akhiri ya Bu ya, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Pada hasil percakapan kita, menurut saya yang saya dapatkan agar saya lebih memperhatikan lagi, lebih detail lagi terhadap modul ajar ini, Bu. Mungkin ada yang perlu saya perbaiki, terus juga mempertegas apa yang akan dilaksanakan besok. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di observasi kelas besok ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi atau kegiatan observasi kelas selanjutnya dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Kalau misalnya ada yang nonton coba. Kalau lapar tadi sudah jajan kan? Ya, tinggal kita persiapan. Oke, ya kita mulai. Selamat datang di kelas bahasa Indonesia. Hari ini tidak bertemu dengan Ibu Rika, tapi bertemu dengan Ibu. Iya. Di belakang ada Ibu Rika. Ya, jangan teralihkan dengan Ibu Rika. Ibu Rika menjadi ibu pengajar. Ya. Jadi kalau bisa silakan lakukan seperti apa yang kalian sering lakukan dengan Ibu Rika. Ya, mau bertanya boleh. Kalau ribut juga boleh, tidak apa-apa. Ya. Ibu marah tetap ibu marah. Ya. Ibu tidak mungkin walaupun Ibu Rika lihat Ibu jangan ada sentuh. Kenapa masih ada? Gak apa-apa, nanti aja yang kayak sampai dari kumpulkan dulu. Nanti aja. Mau pamit? Bukan, awalnya ambil lainnya, Bu. Nanti aja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk kosong. Tepuk kosong. Nanti jangan berdasi. Untuk apa? Silakan. Ra
Selamat pagi anak-anak. Apa bilang? Pagi itu dari jam berapa ke berapa? Bercanda. Pagi jam, yang bercanda tadi. Pagi dari jam berapa ke jam berapa? Jam 6 sampai Kamu 6 sampai jam 12. Dari jam sakit nanti bilang juga. Sampai jam 12. Sampai jam berapa? 11. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 itu masih dikatakan selamat malam. Kalau jam 12 ya 12 lewat 01 Siang. jadi Siang. ya kita tepuk tangan untuk Mister Bercanda. Ya, jadi di sini ada itu apa? Emoji, ikon. Ibu minta siapkan kertas latihannya. Punya buku di buku aja. Silakan di kertas susah kalau gambarnya ya. Anak-anak pilih salah satu gambarnya menggambarkan perasaan kepada kita tolong ke pena kan? Jadi pinjam dulu. Ayo pinjam 100. Buat semua Bu. Pertanyaannya, bagaimana perasaanmu hari ini? Artinya ini salah apa? Saudara kirap. Jangan dulu jangan pici mas. Kau kecil di kemana mencari Yang pertama, nyusul aja. Kita sama-sama buka gambarnya. Begitu juga dengan ibu. 1, 2, 3. Ada yang sampai ibu? Oh, itu senyum. Ada? Oh iya. Ada yang sampai ibu? Kamu bisa mengalihkan kehidupan kamu sendiri? Bisa. Apa? Ada yang senang? Yang senang mana yang senang? Oh iya. Ada yang sedih? Ada yang sedih? Lemes. Ada yang lemes? Aku lemes ya. Oh, masih mana? Kita lihat lemesnya. Oh iya, ada matanya yang XX ya. Matanya yang mana? Oh iya.
Kasihan kita ada tanda kayak ini, apa itu yoga? Mengejek biasanya ya. Ya, jadi kita tuh mau mengejek suasana, jadi keluarga lidah. Ya. Kalau ibu pusing ibu, ada apa namanya? Ada tanda air keringatan. Pusing ibu. Oke. Masih ada selain itu masih ada perasaan lainnya? Semuanya yang tidak apa namanya, yang tidak konsentrasi atau lagi tabur 1, tabur 0, tabur 1, tabur 0. Siap, betul kita. Kita lanjutkan. Masih pegang semua termasuk ibu karena agak sering berapa tulisan. Lihat di depan ada namanya ruang relax. Kamu relax ya? Ada yang pas. Kita berhenti dulu sejenak. Diletakkan penanya, bukunya diletakkan, hadap ke depan semua. Ready? Oke. Duduk senyaman mungkin. Kemudian tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Satu kali lagi. Lepaskan. Jangan buat nanti. Ya. Oke. Apa yang kalian rasakan? Tenang. Seharusnya ibu yang Oke, kita bersama lagi ya. Kita lanjut. Kalau sudah relax, mengingat kembali apa yang kamu ingat teks deskripsi. Silakan. Mana? Teks deskripsi adalah teks yang nyata. Teks yang nyata ada lagi yang lain ya, bagus sekali. Kesimpulan. Bu, berisi informasi tertentu. Informasi Menjelaskan cerita ini Bu. Maaf nanti. Mengajarkan Pernah berarti ya? Kita lihat. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara rinci. Nanti kita lihat. Jawabannya. Ini Mr. Bercanda atau Mr. Bercanda? Biasanya orang yang suka warna itu pinter biasanya. Ya. Ayo, Mr. Bercanda. Nanti Mr. Bercanda kalau duduk aja pusing dia. Kita perlu ke depan untuk menyanyikan sebuah lagu ya, Mr. Bercanda. Kalau dia nanti siapa nanti kita yang tunjuk, kamu harus ke depan. Jadi daripada kamu di tempat duduk ya, tempat duduk. Apa? Ando. Tujuan agar membaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Coba tutup bukunya. Apa tuh ya? Deskripsi. Menggambarkan apa? Bahan yang asli. Tentang kesimpulan atau kesan dari tulis tentang suatu objek. Semuanya benar. Ada juga tapi yang kurang tepat. Kita mengingat kembali. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan ya sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisan. Citra maksudnya apa? Ibu menggambarkan. Ya, coba dengar ya. Menggambarkan. Pada ulang tahun ibu yang ke-42, ya. Karena ibu bukan anak orang kaya, jadi ibu menginginkan kalau nanti punya suami pengen dibelikan boneka, ya. Jadi suamiku memberikan boneka untuk ibu, bonekanya. Jadi boneka itu gede segini, ya.
gendut bonekanya, bulunya halus, berwarna coklat, ada dasi pink, ya, matanya hitam, juga ada hitam. Kemudian ada untayan apa namanya, apa ya, bukan tali, benang berwarna coklat, tapi dalam bentuk smiley. Kemudian ada ini coklat semua kecuali telapak tangan sama kaki. Bisa dibayangkan? Jelas. Nah, pink. Dan ibu kasih namanya Barney. Bisa dibayangkan ya? Jadi kalian tidak ada di rumah ibu, kalian tidak pernah lihat boneka ibu, tapi kalian bisa membayangkan boneka Barney, ya, besar, kemudian kulitnya coklat, ada bumbunya, ya, kemudian memakai dasi warna pink. Ternyata jenis kelaminnya adalah apa? Ya. Jadi Ibu ya, maksudnya seperti itu. Apa yang ibu lihat, ibu ceritakan pada kalian, dan kalian seolah-olah bisa melihat. Sekarang Barney sedang duduk di ruang tamu ibu di kursi kayu, ya. Bisa dibayangkan? Ya, jadi jangannya mungkin ada bayang-bayangan lain, mungkin ada yang tarik, membayangkan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, tidak apa-apa. Itu apa namanya, sastra. Jadi teks yang melukiskan, kita melukiskan dengan kata-kata, ya, iriskan. Kita lukiskan dengan kata-kata. Kalau kita menggambar, lukisnya kenapa? Membuat benda objek kita pindahkan ke dalam kertas. Tapi kalau melukiskan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata, merangkai kata sehingga orang, ya, seolah-olah bisa menyaksikan, ya. Kita lanjut. Nah, pertanyaan lagi, mengapa teks deskripsi penting bagi kita? Mengapa? Apa nih? Karena kita tahu objeknya, Bu. Kita tahu objeknya walau kita tidak melihat. Kita begitu tangan dulu. Bisa bercanda? Ayo bisa bercanda, nggak apa-apa. Kalau salah nggak marah ibu. Ya. Sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa Mister bercanda. Semangat. Apa? Teks. Mengapa teks deskripsi penting bagi ibu? Untuk kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Aku mendapat informasi penting. Informasi penting. Masih ada lagi? Apa? Udah ngomong. Ada salah nggak? Salah nggak? Oh iya benar. Tepuk tangannya. Kalau menjawab salah, ibu marah, artinya ibu yang salah. Salah. Orang mau menjawab, ya. Tapi kalau Mister bercanda terus ngomong dalam hati, kita nggak tahu ya. Nggak tahu kita. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Mengapa teks deskripsi penting? Kalau misalnya ada seseorang datang menanyakan kepada kita, mungkin kali ini ditulis. Kita mungkin kalinya, oh jangan ke sana, ada tulisan, namanya apa ya? Berarti nggak jelas kan? Tapi kalau misalnya kita tahu konten kalinya di mana, letaknya di mana, bentuk tulisannya seperti apa, daerah apa yang harus dikunjungi, artinya kita sudah memberikan informasi yang itu penting. Ya. Kalau misalnya minta tolong, ada kemarin, tolong ambilkan printer di atas meja Ibu Yani. Kalian paling pasti sudah tahu di mana meja Ibu Yani, tapi teman kalian tidak tahu. Ya. Printer di mana, printer yang mana, ya tidak tahu yang ini. Jadi kalau mungkin salah memberikan informasi juga, tapi kalau menurut ibu kalian sudah tahu printer, ya. Hanya saja mungkin yang ibu sampaikan tidak benar, jadi tidak tersampaikan informasinya. Ya. Nah, ini tulisan deskripsi penting karena bisa membantu kita untuk berkomunikasi, ya. Terus juga menggambarkan sesuatu dengan baik, orang lain akan lebih mudah memahami atau mengerti. Kalau sakit kepalanya nggak apa-apa, nanti kalau bekerja kelompok baru nggak apa-apa, nggak ada ya. Jangan seperti ini nanti pengen. Tahu apa? Kita lagi, satu.
1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan ini. Karcisnya cuma 1. Selagi nonton, ya. Oke? Bagus banget sih mobil gua bro. Ngapa lu? Tahu lah. Lebih sering dikatain bolos lah. Sering main lah. Pokoknya pusing gua lah. Ya udah, gak apa-apa. Kan masih ada kita, iya kan? Iya dong. Tadi kenapa lu kesialan? Kaki, Emang motor lu di mana? dia punya motor.
orang yang bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Apa kira-kira yang bisa diambil? Nggak boleh menyerah, harus sabar walaupun tersakiti. Kalau misalnya dia nggak tersakiti, dia nggak tersakiti dia. Artinya mengeluh. Mengeluh. Judulnya Mengeluh terhadap orang tua. Kalau apa? Mensyukuri tidak. Bukan anu. Menghargai orang tua yang tidak Menghargai apa yang kita miliki. Nah, menghargai orang tua dan benar. Orang yang tokoh utamanya adalah cowok tadi kan? Ya, Bu. Iya Kak. Jadi dia punya motor, dia punya HP, HP enggak, dia punya motor, mungkin dia punya uang, punya helm, punya sepatu. Tapi di sana ada dia lempar motornya asal-asalan saja, kemudian helmnya dia dilempar. Artinya dia tidak mensyukuri apa yang dia miliki. Saat dia mendengar orang teman-teman yang berbicara, ada yang butuh helm, kenapa tidak beli helm? Oh, belum ada uang. Kemudian kenapa tidak pakai seragam? Orang tuanya sudah meninggal. Artinya apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita punya, ya, orang lain tidak punya tapi mereka membutuhkan. Artinya kita jangan mengeluh dengan keadaan kekurangan juga, ya. Kita harus bisa tetap bersemangat dan bersemangat. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih dari putaran itu semua. Yang saya bilang tadi tentang 100 orang siswa yang selalu mengeluh terhadap kondisi itu tadi judulnya mengeluh gitu ya. Lanjut. Hari ini kita namanya yaitu teks deskripsi, menggambar dengan tulisan. Menggambar dengan tulisan. Oh, kenapa kita menggambarkan sesuatu dengan tulisan, dengan kata, dengan kalimat dan awal. Ya, silakan diperhatikan di depan, anak-anak. Ada yang mau nolong ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran? Siapa? Boleh, baca biasa, nggak usah pakai baca puisi, silakan. Ya. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran dengan membaca teks keindahan perkebunan peserta didik. Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks keindahan perkebunan peserta didik dapat menentukan kata atau kalimat. 2. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dengan benar. 3. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan ciri umum teks deskripsi dan tujuan komunikasi dengan benar. 4. Dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan ciri teks deskripsi dengan menggunakan kalimat atau bahasa sendiri secara benar. 5. Dengan membaca teks keindahan perkebunan teks, peserta didik dapat memetakan isi teks deskripsi dengan tepat. Berarti kita akan nanti menentukan kata dan kalimat ya. Kemudian ciri umum teks deskripsinya, kemudian ciri umum teks deskripsi dari tujuan komunikasi, dan kemudian nanti menjumlahkan ciri deskripsi dengan menggunakan bahasa sendiri atau kalimat sendiri. Bahasa sendiri bahasa Jawa ya enggak. Tapi kita membuat ulang menggunakan kata-kata yang kita miliki katakan ya. Kemudian yang kelima, membaca teks keindahan perkebunan teks. Peserta didik kalian dapat memetakan isi teks deskripsi dengan tepat. Bagaimana tujuan pembelajarannya? Tepuk satu, tepuk satu. Berdiri dulu, berdiri. Pasangan berdiri doa. Baik,
Kenapa tidak mau sendiri? Bisa kan berdua? Yang satu menggenggam, anggap saja kamu memegang uang 100.000 kah, menggenggam handphone kah. Ya, tentukan siapa yang mau menggenggam barang berharga. Bagaimana caranya? Mau dirayu, pokoknya harus berhasil membuka tangan teman ya. Teman, ya silakan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan barang berharga dari orang lain, kita harus melakukan segala cara. Ada juga orang yang memberikan gratis, ya. Dia akan bagaimana caranya? Dia menggunakan kekerasan, boleh nggak? Ada yang menggunakan rayuan, boleh nggak? Yang penting kita berbaik Oke, kita lihat dari kata konkret ya, kemudian kalimat rincian, majas, personifikasi, dan hiperbola. Ciri umum karakteristik dari isi, ciri umum karakteristik dari yang di bawah berdiri dulu, yang di bawah berdiri semua. Kita konsentrasi. Ya, berdiri. Nyanyikan balonku dulu. A-nya diganti dengan E. 1, 12 kali. Ya bayangin. Sendiri, Bu. Ya, bayar sendiri. Nanti khusus Berlin nanti Ibu kasih materi tambahan. Ya, coba boleh kami dicatat. Catat yang penting ya. Itu udah bawa buku sih. Kata konkret adalah kata yang sudah diserap panca indera. Misalnya buku. Kata konkret adalah kata yang sudah diserap oleh panca indera. Panca indera apa? Apa aja panca inderanya? Mencium, melihat, meraba, dan dengar. Lihat, daripada kata yang sudah diserap. Aku.
ukurannya, ya. Misalnya ya, warna kuning, ukurannya ada merek tidak, ada nama tidak dan sebagainya ya. Kemudian selanjutnya majas personal, bukan personal, personifikasi. Gaya bahasa yang mengutamakan benda mati seolah-olah seperti manusia. Angin yang bertiup. Angin bertiup kah? Yang bertiup siapa? Manusia. Randy, yang bertiup apa Ren? Yang bertiup apa? Tadi. Yang bertiup apa? Makanya konsentrasi. Ayo apa? Apa Ren? Yang angin yang bertiup. Angin yang bertiup memainkan rambut berputar di sekeliling. Yang bertiup apa? Angin yang bertiup kan? Ya tidak. Biasanya kalau bertiup, apakah angin bertiup? Diumpamakan seolah-olah karena yang bertiup adalah manusia. Ya. Namanya semakin majas hiperbola. Ini yang berlebih-lebihan. Gaya bahasa yang memberikan pernyataan berlebihan dan melampaui kenyataan yang ada. Air matanya mengalir deras. Deras ya. Saat beradu pandang dengan ayah kandungnya yang telah 10 tahun. Kalau sederas-derasnya air mata saya itu enggak sampai seember atau segelas ya. Paling sedikit. Tapi itulah yang berlebihan. Air matanya mengalir dengan deras. Misalnya ada yang ini Ibu. Misalnya kita ambil contoh Okta misalnya. Ya. Adalah anak yang sangat HP aja. HP Okta ribut bagaikan angin gemuruh ya. HP adalah benda mati. Sedangkan ribut itu untuk manusia. Ya. Ciri teks deskripsi dari segi isi. Yang satu Randy, keren, baca Ren. Deskripsi sedikit kan isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Terus yang kedua isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret artinya menjelaskan secara rinci daripada suatu objek tertentu. Terus yang ketiga isi teks deskripsi bersifat personal yang menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat, emosi kuat ya. Jadi kalau kalian Ibu, kami kok tambah nggak paham ya Bu nanti. Ya, kalau nggak paham nanti agar lebih paham kita akan ada lagi latihannya secara kelompok ya. Kita lanjut. Teks deskripsi dari tujuan komunikasi ada apa? Silakan. Bertujuan menggambarkan secara rinci penggambaran objek suasana atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat kalimat atau mengalami apa yang dideskripsikan. Menggambarkan sejelas-jelasnya maksudnya ya. Lanjut. Nah ini ada ini jadi dari pembelajaran ini nanti Rangga, dari pembelajaran ini Rangga yang lain ya Okta pindah dulu ke depan Okta biar lebih konsentrasi Mas ke belakang. Ini tak? Okta biar Ibu lebih nyaman dengan Okta. Ini ya teman-teman ya, semua materi yaitu menentukan kata kalimat seperti yang dibacakan tujuan tadi ya. Kemudian keterampilan proses, nah nanti itu yang akan kita buat ya. Yang akan kita buat nanti akan menyimpulkan ciri teks deskripsi, kemudian menggunakan kalimat atau bahasa sendiri secara benar. Dan nanti akan ada LPD. Nanti kerjanya nggak sendiri kok, kerjanya akan secara berkelompok. Lanjut. Kelompok belajar, nah ini yang Ibu maksud tadi. Jadi kelompok menggambar, kelompok menulis, kelompok bermain. Gimana ini? Ini sudah diatur tadi ya? Sudah diatur tadi kelompoknya. 4 nanti akan Ibu bagi dulu. Apa? Sebentar lagi Okta. Sabar ya Okta ya, bilang sabar dulu. Ya, kita lihat dulu gambarnya.
Boleh kita di depan nggak apa-apa? Ya di depan nggak apa-apa. Ya di sini ya boleh. Ini yang kalau mau baca boleh. Rangga sama Gyoga. Rangga sama Gyoga. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 0. Jangan terlalu rapat dulu ya. Jangan terlalu rapat dulu. Ini yang geser Bu. Geser dulu situ. Boleh. Coba dilihat dulu gambarnya. Apa yang menarik? Dari ketinggian. Warnanya tuh rasa indah apa lagi? Rasa cinta. Jangan lupa lagi rasa apa dia? Rasa cinta kepada alam. Apa? Apa yang menarik? Ada yang menarik nggak? Iya Pak. Keindahan laut. Keindahan laut. Menarik apa lagi? Warna. Keindahan alam. Pantai Pak. Ya, berarti yang dilihat ini adalah objeknya pantai. Ya, pantai di bawah. Satu mana ada ini ya? Pantai panjang ya? Sini ada pantai panjang. Oke. Dari yang kalian tadi katakan, kalian bisa membuat satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Oh, karena apa? Buat cerita. Tapi di sana ada gambar yang dikasih warna. Apa lagi? Apa yang bisa kamu gambarkan pada gambar tersebut dengan kata-kata? Pohonnya banyak, mobilnya enggak ada. Oh iya. Satu mobil. Nanti yang digambarkan pada gambar tersebut ada mobil, ada orang yang ada pondok-pondokan ya, ada orang yang coba lihat di kertas itu. Pantai panjang. Pantai pendek. Gambarnya kalau ini tipenya kalau mau ditanya tidak bisa menjawab. Saya bertanya, saya mau ditanya, jawabannya kalau iya. Keindahan pantai yang di bawah, guys.
Tandu gawe-gawe. Kamu mau pulang aja sih, Wan? Yang mau pulang boleh? Kalau tidak pulang, nggak apa-apa. Mau pulang? Ya kembali. Pulang lah. Kamu tidak masalah aja. Bisa. Tika. Serang pulang. Kalau dimana sih? Tapi itu. Kita pulang mana? Gaul. Kau nggak mau? Buat pertanyaan dari yang amati. Apa yang membuat Buat sendiri-sendiri ya, Bang? pantai? Dari semua ini. Dari semua ini ada pertanyaan ya, coba ya. Kayak Wafil, apa saja yang berada pada benda apa saja? Ya, yang ditanya. Benda apa saja yang berada pada parteker? Ya. Sebenarnya apa warna air? Pantai. Ya. Ini objek apa yang ada pada gambar? Ya, teruskan ini. Kejian ya, apa yang membuat air di pantai bergelombang? Kita semua dapat membuat pertanyaan ya berdasarkan gambar atau teks deskripsi. Ya sekarang silakan apa namanya bahan. Nanti kalau seandainya tidak sempat, artinya kita lanjutkan. Ya, kita dulu. Hanya dua ya. Lebih pendek. Ini coba baca itu.
Buat aja nama kelompoknya berdasarkan objek yang ada di pamflet. Ya. Ini yang pertama ya. Masalahnya warna air itu yang indah. Oh, kok indah. Coba kalau sudah tulis, diperhatikan halaman kedua ada petunjuk ke kegiatan tulis identitas tadi sudah ya. Baca petunjuk KPD dalam halaman kegiatan ini. Kemudian yang ketiga lakukan kegiatan percobaan sesuai halaman baca pada KPD. Halo, perhatikan. Tepuk satu. Sebentar lagi kita akan pulang kalau tidak selesai, tapi diselesaikan kegiatan satu dulu ya. Diskusikan dan jawab pertanyaan dengan cermat bersama kelompok yang semua nanti bukan tugas. Mungkin semua tugas akan kita lanjutkan. Silakan dicermati gambarnya. Boleh dicermati, boleh dibaca. Kita jawab aja yang objek yang dideskripsikan apa? Objek yang dideskripsikan objek yang dideskripsikan di sini Kan objek yang disajikan untuk ini siapa ya? Kita seragam. Ya, kece itu Aris. Karena kan ada kece. Objeknya sudah? Cepat itu deh. Objeknya sudah? Objeknya apa? Tentang apa? Tentang apa?
Ini gambarnya, ini teksnya. Ini nggak usah diganti sih, sekarang. Ini nggak ada. Ini minta cek ya satu aja. Kita lanjut nanti. Baik. Nah, seharusnya kita kalau kegiatan satu diselesaikan, tapi kasih contoh aja dulu. Kita lanjutkan diskusinya besoknya ya. Objek. Sekarang kita jawab ini dulu. Objek apa yang dideskripsikan? Perkebunan teh. Apa? Kak, apa yang mau Kak? Jawabannya kan? Apa jawabannya? Kak. Apa jawabannya Kak? Kebun teh? Oh, naik balik. Oh, benar sama? Sama. Apa? Saya Beda, belum. Apa nih? Keindahan kebun teh. Coba perhatikan. Jadi di sana ibu kasih gambar dan ibu kasih teks agar kalian bisa menjawab kegiatan tersebut. Nah, itu adalah gambar tentang kebun teh, kali. Betul ada kebun teh kali ya di sana ya. Bu, kalau yang membuat kebun teh aja boleh, keindahan kebun teh aja boleh. Ya. Nah, jadi dari gambar, dari teks ya. Kalau kalian tidak suka teks, suka membaca ya, berarti kalian lihat gambar, kalian bisa mendeskripsikan, kalian bisa menentukan objek. Begitu juga kalau dengan gambar, hanya dengan melihat saja ya. Cuma melihat saja kalian bisa menjawab bohong ya. Kecuali kalau bendanya jauh seperti ibu tadi, lihat mobil terlalu jauh jadi tidak kelihatan. Artinya kita perlu sangat teliti melihat gambar ya. Mana? Hanya sampai di sana saja dulu, kita belum sampai ke penutup ya. Akan kita lanjutkan minggu depan. Sebelum itu, menurut kamu penting teks deskripsi bagi kita? Satu lagi. Baiklah, semua itu aja ya. Semoga kalian bisa sukses. Baik, silakan di bawah masing-masing nanti kelompok. Jadi kelompok yang tertulis itu dikumpulkan, dikasih nilai, nanti nilainya itu akan sama.
kabar Ibu Lia? Sehat Ibu Rika. Alhamdulillah. Agak sedikit capek Bu. Kenapa? Habis observasi Iya, tadi? iya, betul. Iya Ibu Lia. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin ya Bu ya, setelah observasi akan ada pasca observasi yang dari awal sudah kita lakukan pra observasi, lalu tadi sudah dilakukan observasi dan sekarang waktunya kita pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan nanti kepada Bu Lia Ya. mengenai observasi yang sudah Bu Lia lakukan tadi. Oke. Pertanyaan pertama Bu Lia, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Karena saya di supervisinya, di observasinya baru sekarang kan Bu. Iya. Jadi agak sedikit capek Bu. Capek Iya, ya. agak sakit. Tapi juga gembira karena belajar sesuatu yang baru gitu Bu. Oke. Kalau perasaannya sendiri bagaimana Bu? Perasaannya nano Bu. Campur aduk. Campur aduk Bu. Iya, oke. Selanjutnya nih, apa harapan Ibu terhadap proses pembelajaran tersebut? Oh, kalau harapan saya sih anak-anak lebih paham dengan rangkaian kegiatan memahami teks deskripsi Bu, bukan ke hasilnya kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, berarti pengelompokan tadi itu kan di dalam apa pembelajaran tadi saya melihat diberikan apa membentuk kelompok Ya. dengan heterogen ya Bu ya. Kenapa melakukan metode itu Bu? Karena disesuaikan dengan minat dan gaya belajar anak Bu. Oh ya, jadi sesuai dengan kemampuan Iya. mereka masing-masing gitu ya Bu ya. Nah, apa kompetensi yang Ibu ingin kembangkan terkait yang sudah dilakukan tadi Bu? Kompetensi yang diinginkan yaitu pemahaman siswa dalam memahami teks deskripsi, isinya, dan juga dapat menentukan kata-kata konkret dan juga kalimat perincian. Oke. Lalu nih, apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Belum Bu, karena tidak sampai selesai dalam diskusi siswa. Saya pikir karena modul ajar yang saya buat waktunya terlalu sedikit dan juga langkah-langkah kegiatannya terlalu banyak. Nah, hal-hal positif apa yang telah Ibu lakukan selama proses pembelajaran? Hal-hal positifnya saya harus memahami siswa lebih banyak lagi, karena saya merasa kurang tahu bagaimana siswa. Jadi di sana siswa ada yang ribut, ada yang sibuk sendiri. Jadi saya harus mencari akal bagaimana siswa ini tertarik dengan pelajaran tersebut. Harus berdiferensiasi ya Bu ya sepertinya. Iya. Ya baik. Tanggung jawab untuk rencana ini ke depannya bagaimana Bu? Tanggung jawab untuk rencana ke depan kalau melaksanakan pembelajaran lagi. Iya. Jadi lebih disempurnakan dan juga lebih dipikirkan langkah-langkah pembelajarannya. Perasaan setelah di supervisi seperti apa Bu? Kalau di supervisi atau di observasi, menurut saya senang-senang saja kalau saya. Dengan adanya observasi atau supervisi ini, saya merasa bahwa pembelajaran yang selama ini saya lakukan banyak yang tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, yang tidak sesuai dengan berdiferensiasi. Jadi saya selalu memusatkan kepada guru saja, bukan kepada siswa. Dari pembelajaran yang dulu yang pernah dilakukan dan sekarang, kira-kira lebih baik yang mana? Kalau ini jujur ya Bu ya, Ya. kalau mau lebih baik yang dulu juga menurut saya lebih baik Bu. Kalau yang dulu tuh lebih berpusat kepada guru. Anak-anak tidak kita terlibatkan secara langsung,
Tapi kalau sekarang anak-anak terlibat secara langsung, tetapi sisi negatifnya menurut saya guru harus lebih bekerja keras karena menuntun anak-anak tersebut, Bu. Itu ya. Nih Bu, yang terakhir nih, pertanyaan rencana tindak lanjut Ibu kemudian bagaimana? Untuk apa, pembelajaran? Ya, untuk pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran, guru harus lebih siap dalam modul ajar, tidak dipikirkan untuk guru itu sendiri, tapi lebih berpihak kepada siswa kalau menurut saya. Kalau modul ajar saya ini lebih banyak berpihaknya kepada guru menurut saya, jadi lebih diperbaiki lagi. Baik ya. Baik Ibu, akhirnya kita berakhir juga kegiatan kita hari ini, mulai dari pra observasi, observasi, lalu pasca observasi, sudah semua ya Bu ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Mudah-mudahan kita semakin sukses ya untuk mencerdaskan anak. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Bu Lia ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Bu Lia. Tadi rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan mulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.